sekalian, Shalom. Mari kita menenangkan hati, mengambil waktu teduh, mempersiapkan diri masuk dalam ibadah ini. Tuhan, kami mau bersyukur atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Jika pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul secara online untuk beribadah kepada-Mu, ini semua hanyalah karena berkat anugerah-Mu saja. Tuhan, pimpin setiap petugas pelayan ibadah yang bertugas dan jemaat yang mengikuti secara online. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di setiap hati kami masing-masing supaya kami siap untuk menguji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bimbing agar apa yang sudah kami persiapkan dan apa yang akan kami sampaikan tidak menjadi kepuasan bagi diri kami sendiri saja, melainkan ibadah kami ini dapat menjadi sesuatu yang manis Kau dengar dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya sekali lagi segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini dapat memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Mari kita menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan selama kita masih hidup, supaya apa yang kita sampaikan ini menjadi manis dengar oleh Tuhan dan hati kita bisa bersuka cita karenanya. Manis Kau dengar. Bernyanyi bagi
Silakan duduk kembali. Nats pengantar kita diambil dari Mazmur 2 ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gentar. Kita mempersiapkan diri memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita mengingat bahwa Tuhan telah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus yang mahal dan tiada noda dan celah, yang telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita matikan dan tinggalkan cara hidup kita yang lama dan meletakkan hidup kita pada mezbah Tuhan, seperti yang kau ingini. Kau
saatnya bagi kita untuk merendahkan hati kita, untuk mengakui semua dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dipersilakan untuk masing-masing jemaat mengakui dosanya masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Namun demikian, kami sering terjatuh dalam dosa dan menyakiti hati-Mu lagi. Sering kami menyakiti orang-orang di sekeliling kami, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Berikanlah kami hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, agar kami bisa selalu mengingat darah anak-Mu yang tiada noda dan celah yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kami ini. Sehingga kami bisa meninggalkan cara hidup kami yang lama dan bisa meletakkan hidup kami pada mezbah-Mu saja. Demikianlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yoel, pasal yang kedua ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah-Mu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian dengan sayapnya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari perhentian ini. Berkatilah ibadah kami. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus menuntun kami memahami kebenaran-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya baca dari 2 ayat. Amsal 22 ayat ke-6 dan Amsal 29 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, seorang anak tidak bisa pergi kemana-mana apabila orang tua tidak membawanya pergi. Dan ketika orang tua sudah benar-benar menjadi tua, tidak bisa pergi kemana-mana apabila anak-anak tidak membawanya pergi. Banyak orang tua yang melahirkan dan yang membesarkan anak-anak mempunyai harapan yang besar bahwa suatu saat anak-anak yang mereka lahirkan itu akan menjadi tulang punggung bagi keluarga, bisa diharapkan dan yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Puji Tuhan, di dunia ini ada banyak sekali anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mereka menghormati, mengasihi, mencintai, termasuk menopang kebutuhan orang tua mereka. Tetapi jangan lupa saudara, sering juga kita mendengar ada anak-anak yang justru sebaliknya menjadi sumber masalah, menjadi sumber stres bagi orang tua yang sudah tua. Beberapa tahun yang lampau di Jakarta terjadi sebuah kasus yang menjadi buah bibir seantero negeri. Gara-gara 2 orang anak kandung yang menuntut ibunya ke pengadilan. Mereka memperebutkan sebuah lahan seluas 5.200 meter persegi yang telah dijadikan rumah duka yang sangat mentereng pada waktu itu. 2 anak kandung itu menuntut ibunya dengan tuduhan bahwa ibunya telah menggelapkan dan memiliki surat tanah yang palsu. Sang ibu yang telah sangat sepuh itu pun difitnah sebagai orang asing dan anak-anak menuntut supaya sang ibu dideportasi ke negeri Cina. Konon sang ibu sempat ditahan, tetapi akhir dari kisah ini adalah sang ibu yang telah berumur 85 tahun itu memenangkan perkara karena PK yang diajukan oleh sang ibu diterima oleh Mahkamah Agung, dan karena itu rumah duka itu terpaksa dibongkar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di Surabaya sudah lama terdengar berita bahwa ada bapak dan anak yang saling menuntut, dan yang tidak enaknya adalah kedua-duanya, bapak dan anak adalah seorang pendeta. Si anak menuntut bapaknya 51 miliar, sementara bapaknya menuntut balik 51 miliar 1.000 rupiah. Baru-baru ini sang bapak meninggal. Menurut tulisan Dahlan Iskan, jenazah pendeta senior akan disemayamkan di gereja besar yang dirintis oleh pendeta almarhum itu. Tapi rupanya anak pendeta melarang bapaknya disemayamkan di gereja itu. Karena itu terpaksa jenazah sang ayah dibawa ke rumah duka. Ini adalah 2 contoh kasus yang sangat ekstrim, saudara sekalian. Saya tidak tahu apa dulu persoalan yang mereka hadapi.
Siapa yang bersalah dan siapa yang paling bersalah? Saya tidak tahu itu. Tetapi dari dua kisah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak di dalam kasus ini pasti menjadi masalah bagi orang tua. Menimbulkan stres bagi orang tua di usia lanjut mereka. Bahkan untuk kasus yang terakhir ini, sebagian orang Kristen sangat-sangat menyayangkan karena sedikit banyak itu memberikan aib yang memalukan bagi kekristenan. Saya berdoa, saudara, semoga saudara mempunyai anak-anak yang baik-baik, yang bisa dibanggakan dan yang bisa diandalkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi, jangan lupa, anak-anak yang baik sangat sulit didapatkan di zaman ini, karena zaman ini adalah zaman yang telah tercemar. Karena itu, apabila Bapak dan Ibu, dan termasuk saya, mempunyai harapan, kerinduan, memiliki anak-anak yang baik-baik, ada banyak hal yang harus kita lakukan, dan termasuk ada hal-hal tertentu yang tidak baik untuk kita lakukan. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak mereka tidak menjadi sumber masalah? Yang pertama dan yang paling penting adalah ajarilah anak-anak mengenal akan Tuhan. Saya akan bacakan satu bagian firman dari Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Terus kalian, kita sudah sangat-sangat familiar dengan kisah ini. Kedua anak imam besar adalah juga imam, tapi mereka mempunyai perilaku yang dursila, kata Alkitab, karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Di dalam pembacaan ayat ke-12 dikatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, penulis menggunakan istilah yada yang diterjemahkan mengindahkan. Nah, terjemahan lain yang lebih pas adalah mengenal. Jadi, dengan kata lain, sekalipun mereka adalah imam, kedua-duanya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Mereka sepenuhnya tahu aturan main, bagaimana tata cara pelaksanaan korban. Tapi mereka menyelewengkan itu untuk kepentingan mereka. Bahkan di dalam pembacaan yang lebih lanjut, kita bisa menemukan mereka melakukan berbagai kekejian di depan rumah Allah. Terus kalian, betapa berbahayanya jika seseorang tidak mengenal dan akhirnya tidak takut kepada Tuhan. Juga berbahaya apabila seseorang hanya mengenal Allah secara parsial, hanya sepotong-sepotong saja. Ada orang mengatakan Tuhan itu baik, apapun dosa kita, Tuhan tetap akan mengampuni.
Saudara sekalian, ini adalah pengetahuan tentang Tuhan yang sepotong-sepotong. Ini berbahaya. Selain Tuhan Maha Kasih, kita juga harus tahu, semua orang juga harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa marah, bisa murka. Nah, di dalam kasus ini, saudara, Tuhan marah kepada Eli dan termasuk kedua anaknya. Itu sebabnya dua anak Eli ketika dinasihati oleh orang tuanya tidak lagi mendengar perkataan ayahnya, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Dan mereka tidak bisa lagi menangkap nasihat karena Tuhan yang mengkondisikan mereka seperti itu. Roma pasal 1 ayat 18 juga dengan tegas mengatakan, murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan Tuhan bisa marah, Tuhan bisa murka. Dan orang Kristen mesti tahu itu selain dia tahu Tuhan Maha Kasih dan Maha Pengampun. Mendidik menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Amsal 29 ayat 17 tadi dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, jika ayat ini dilalaikan oleh orang tua, maka ada potensi besar bahwa anak-anak mereka, anak-anak kita, tidak akan memberikan ketentraman kepada kita dan juga tidak akan memberikan sukacita kepada kita apabila kita lalai mendidik mereka. Didiklah anak-anak kita supaya mengenal Tuhan dengan baik, dengan mendalam. Doronglah anak-anak muda kita untuk aktif, rajin ke gereja. Biasanya anak-anak muda yang telah aktif di gereja jauh lebih baik kehidupannya jika dibandingkan dengan anak-anak yang malas-malasan, ogah-ogahan, dan sama sekali tidak mau terlibat di dalam kegiatan rohani di gereja. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak mereka tidak menjadi sumber masalah? Yang kedua adalah janganlah berperilaku permisif. Kembali ke kisah anak-anak Imam Eli. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Perhatikan dengan seksama kata-kata Tuhan, yaitu bahwa Eli sudah tahu dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anak-anaknya. Tuhan katakan, tetapi Eli tidak memarahi mereka. Eli tidak menunjukkan sikap yang tegas terhadap perilaku penyimpangan yang serius yang dilakukan oleh kedua anak yang durjana itu. Ia hanya menegur anak-anak itu dengan lembut. 1 Samuel 2 ayat 22 berkata seperti ini. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan,
Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pengantara baginya?" Hanya itu kata-kata yang diucapkan Eli kepada anak-anak yang luar biasa bejatnya. Melakukan dosa yang sangat-sangat bejat di mata Allah dan disaksikan oleh banyak orang. Eli hanya memberikan teguran kecil. Tuhan mau Eli marah kepada anak-anaknya, bereaksi dengan serius atas dosa dan pelanggaran yang sangat serius itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Eli gagal karena dia adalah seorang ayah yang permisif dengan anak-anaknya. Terus kalian, apabila anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus menegur dari yang halus sampai yang keras agar anak-anak yang salah itu dapat dituntun kembali kepada jalan yang lurus. Dan apabila anak-anak melakukan sesuatu yang tidak baik, kita mesti mendisiplinkan mereka agar mereka tidak terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika putri kami berumur kira-kira 2 atau 3 tahun, dia mempunyai sebuah kebiasaan yang sedikit aneh, yaitu menggigit kulit tangan. Semua kulit di bagian telapak tangan dan jari-jari digigit sampai habis terkelupas. Tangan sebelah kiri dan termasuk tangan sebelah kanan. Setelah kedua telapak tangan, kulitnya sudah berantakan, sudah tidak jelas lagi, maka putri ini mulai menggigit kulit dari telapak kakinya. Saya memberikan nasihat, saya memberikan teguran, tapi semakin hari semakin tidak karuan. Akhirnya saya mendisiplinkan anak ini. Saya keluarkan sebuah tusuk gigi dan kulit tangan yang terkelupas itu saya menusuknya dengan sedikit keras di bagian luka bekas gigitan itu. Anak itu menjerit-jerit. Tentu saja saya tahu seberapa besar tenaga yang harus digunakan untuk mendidik anak ini. 1 kali, 2 kali diulangi lagi, dan beberapa hari kemudian dia telah berubah total dan sama sekali tidak berani lagi menggigit kulit tangannya sendiri. Jika anak itu ingat peristiwa itu, dia akan berterima kasih kepada papanya yang pernah mendidiknya dengan sedikit keras. Kalau tidak, barangkali kebiasaan itu akan terus berulang sampai hari ini. Karena Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya yang durjana, maka boleh dikatakan bahwa kebejatan dari Hofni dan Pinehas juga adalah andil dari Imam Eli sendiri. Dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting, saudara sekalian, yaitu bahwa kelakuan anak-anak adalah pengaruh dari didikan dan bahkan hardikan dari orang tuanya. Karena itu adalah baik bagi seorang anak untuk menyadari bahwa pada saat mereka berbuat dosa, dan jika orang tua mereka memarahi mereka, itu adalah dalam rangka menuntun anak-anak itu untuk kembali ke jalan yang lurus. Situs Halodoc tanggal 24 April 2019 terdapat sebuah artikel yang berjudul "Perlu Tahu Ini Dampak Pola Asuh Permisif pada Anak". Artikel ini sangat menarik, saudara sekalian. Dikatakan pola asuh permisif adalah jenis gaya
Pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan yang rendah dengan responsif yang tinggi. Menurut psikolog perkembangan Diana Baumrind, pola asuh permisif terkadang dikenal sebagai pola asuh yang memanjakan. Nah, alih-alih mengawasi setiap langkah kehidupan anak-anak mereka, orang tua yang permisif sangat lemah dan jarang membuat ataupun menegakkan segala jenis aturan dan struktur. Orang tua dengan pola asuh permisif biasanya hangat, penuh kasih, tapi sedikit, bahkan tidak ada upaya untuk mengendalikan ataupun mendisiplinkan anak-anaknya. Karena tidak ada peraturan, harapan, dan tuntutan, maka anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang permisif cenderung akhirnya bergulat dengan peraturan dan pengendalian diri. Menurut Diana, orang tua yang permisif menghindari konfrontasi dengan anak-anaknya. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari pola asuh permisif. Simak dengan baik. Jangan sampai saudara masuk di antaranya. Tidak konsisten terhadap aturan. Dalam arti terlalu fleksibel. Ini boleh, itu boleh. Serba boleh, itulah permisif. Biasanya orang tua seperti ini penyayang yang luar biasa. Memproteksi, mencintai anak yang luar biasa. Mencintai anak. Tidak ada salahnya, saudara. Memproteksi anak pun ada baiknya, tapi tidak boleh lewat batas. Orang tua seperti ini sangat senang memperlakukan anak sebagai teman. Ya, kita harus memperlakukan anak kita sebagai teman, tapi jangan lupa, anak-anak harus tetap menempatkan diri sebagai anak dan menghormati orang tuanya sebagai orang tua. Ciri berikutnya lagi adalah memberikan sedikit jadwal ataupun struktur. Bahkan kadang tidak ada jadwal. Orang tua yang demikian juga memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka. Dan jarang menuntut tanggung jawab. Dan mereka juga dikatakan jarang menegakkan segala jenis konsekuensi, hukuman atas kesalahan. Apa pengaruh dari pola asuh permisif ini, saudara sekalian? Para peneliti telah menemukan bahwa pendekatan pengasuhan yang terlalu santai yang ditunjukkan oleh orang tua yang bersifat permisif tadi dapat menyebabkan sejumlah hal yang sangat buruk. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang permisif cenderung tidak disiplin, memiliki keterampilan sosial yang sangat buruk, cenderung tidak mau terlibat di dalam sesuatu hal, tapi banyak menuntut akhirnya. Akibat yang lain adalah mereka merasa tidak aman karena kurangnya batasan dan bimbingan. Saudara-saudara, dikatakan anak-anak yang diasuh dengan permisif, maka biasanya mereka mempunyai prestasi yang sangat rendah di banyak bidang. Mereka sulit untuk membuat keputusan yang baik. Dan anak-anak seperti ini akan besar menjadi orang yang cenderung agresif dan mempunyai tingkat pemahaman emosional yang sangat rendah. Akibat yang lain adalah anak-anak seperti ini sangat rentan terhadap kenakalan remaja maupun pemuda. Mereka tidak bisa mengatur waktu karena kebiasaan mereka yang tidak didisiplinkan dari awal. Karena kurangnya struktur dan aturan di dalam rumah tangga. Anak-anak ini tidak pernah belajar tentang batasan-batasan. Ini membuat anak-anak nonton televisi satu harian, bermain game seharian, bahkan semalam suntuk. Tidak belajar, tidak menggunakan waktu untuk belajar, mengulangi pelajaran, dan menyiapkan pelajaran keesokan harinya. Itulah serangkaian akibat buruk dari kesalahan orang tua
yang mendidik anak-anak dengan pola asuh yang salah, pola asuh permisif, seperti Imam Besar Eli. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak mereka tidak menjadi sumber masalah? Sekarang yang ketiga adalah bangunlah hubungan emosional yang sehat antara orang tua dan anak. Surat Kolose pasal 3 ayat 21 berkata seperti ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat ini mengajarkan sesuatu yang sangat berarti. Pada waktu kita mendisiplinkan anak, kita harus mengerti batasan toleransi, sehingga anak-anak tidak merasa disakiti secara berlebih-lebihan, menjadi tawar hati, dan akhirnya menimbulkan luka batin yang tidak tersembuhkan. Belakangan ini sering beredar beberapa video yang sangat sadis yang memperlihatkan bagaimana cara orang tua menghajar anak-anak secara berlebihan dan di luar batas yang wajar. Saya pernah melihat ada anak berumur 5 atau 6 tahun yang kakinya digantung ke pintu, ditelanjangi, dan kemudian sang ayah memukulnya dengan pipa berulang-ulang, dan anak-anak itu menjerit-jerit kesakitan luar biasa. Ini adalah orang tua yang tidak tahu batas, orang tua yang mungkin sudah menjurus ke sakit jiwa. Alkitab mengatakan orang tua, bapak-bapak, tentu saja ibu-ibu, tidak boleh menyakiti hati anak sehingga anak-anak menjadi tawar hati. Saya memahami bahwa di sini Rasul Paulus ingin supaya hubungan emosional antara orang tua dan anak tetap terpelihara, tidak terputus oleh kelakuan orang tua yang berlebihan di luar batas yang sewajarnya. Saudara sekalian, mengapa penting mempunyai hubungan emosional yang baik dan sehat? Sebuah survei mengatakan bahwa kesuksesan seorang anak di masa depan itu dimulai dengan relasi yang baik dengan orang tuanya. Survei itu mengatakan bahwa 90% keberhasilan seseorang di dalam masyarakat itu ditentukan oleh kematangan emosional dari orang itu. Sedangkan intelektualitas itu hanya menyumbang 10% saja. Sayang sekali saudara, metode pendidikan yang diterapkan di banyak lembaga pendidikan di negeri ini kebanyakan hanya berusaha untuk mencerdaskan anak-anak dari segi intelektualitas kognitif, bukan kecerdasan emosional. Nah, emosi ini rupanya bisa dibentuk mulai dari kedekatan antara orang tua dan anak. Menurut para psikolog, itu sebabnya sangat penting waktu khusus antara anak dan orang tua. Kita lemah dalam hal ini, saudara. Jadi orang tua yang memahami emosi dari anaknya sendiri, kenal sangat baik dengan anaknya, mesti membantu anak-anak menciptakan rasa percaya diri. Dan anak-anak yang percaya dirinya lebih tinggi akan mempunyai potensi yang lebih besar untuk berhasil di belakang hari jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Kebutuhan dasar seorang anak adalah sama seperti kebutuhan dasar orang dewasa. Anak-anak membutuhkan rasa aman, merasa disayangi dan diakui, diberikan apresiasi termasuk di dalamnya. Dan kebutuhan emosional ini dapat terpenuhi jika antara orang tua dan anak mempunyai kedekatan yang baik, sehingga ikatan emosional di antara orang tua dan anak itu betul-betul terjalin dengan baik.
Selain itu, saudara sekalian, kedekatan emosional ini juga akan menjadi pengikat hubungan darah orang tua dan anak. Jika hubungan emosional tidak terbentuk dengan baik, maka relasi anak dan orang tua hanyalah basa-basi, formalitas. Anak-anak menaruh hormat pada orang tua hanya sekedarnya saja. Mungkin itu didorong karena rasa takut berdosa pada Tuhan karena tidak menghormati orang tua, takut kehilangan berkat. Sebagian anak juga menghormati orang tua dengan harapan akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan karena dia berbakti pada orang tua. Jika sejak awal orang tua dan anak tidak mempunyai hubungan emosional yang memadai, maka ketika orang tua sudah menjadi tua, bisa-bisa akan dianggap menjadi beban bagi kehidupan anak-anak. Dan kalau ini terjadi ketika orang tua meninggal, itu adalah hari pembebasan bagi anak-anak. Anak-anak akan berkumpul di rumah duka, tetapi hati mereka merasa lega, ada sukacita, ada kegembiraan, karena beban hidup mereka telah terlepas. Dari beberapa contoh ini, semoga kita menjadi begitu sadar pentingnya membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak mereka tidak menjadi sumber masalah? Yang keempat, yang terakhir adalah orang tua mesti memiliki sikap yang bijaksana. Amsal 24 ayat 14 berkata, "Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang." Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Supaya hidup kita menjadi aman sentosa, berbahagia, penuh dengan sukacita, salah satu kuncinya adalah memiliki hikmat. Karena itu saran yang terakhir untuk khotbah hari ini adalah orang tua mesti memiliki sikap yang bijaksana. Tidak bisa tidak bahwa sikap kita terhadap orang lain akan menentukan sikap orang lain terhadap kita. Ada orang berkata, orang tua yang semakin tua akan semakin cerewet, semakin loso. Terkadang memang ada sesuatu yang perlu dicerewetkan apabila itu menyangkut sesuatu yang sangat-sangat prinsipil. Kita sudah belajar kegagalan dari Imam Eli, bukan? Ada yang perlu tetap dicerewetkan, tetapi adalah baik orang tua mesti tahu batasannya. Sebab semakin cerewet, semakin tidak disukai oleh anak-anak. Ada orang mengatakan satu ibu bisa merawat 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Bisa jadi 10 anak tidak terdidik dengan baik untuk merawat orang tuanya. Tapi kemungkinan yang lain adalah yang satu orang itu perangainya tidak tertahankan, tidak tahu diri barangkali. Dan kalau itu terjadi, jangankan 10 anak, 10 malaikat pun tidak akan sanggup meladeninya. Perilaku bijaksana yang harus dimiliki orang tua adalah jangan terlalu banyak menuntut dari anak-anak. Apabila ketika anak-anak masih kecil, kita tidak melakukan bagian kita dengan all out, tidak memberikan pengorbanan kita secara nyata. Apalagi jika sampai anak-anak merasa terlantar, terkorbankan. Jangan coba-coba meminta
perhatian yang berlebih-lebihan dari anak-anak itu. Karena tuntutan seperti itu akan membuka luka lama di dalam diri anak-anak itu. Mengapa ada anak-anak yang lebih respek kepada orang lain daripada respek ataupun hormat kepada orang tuanya sendiri? Ini bisa terjadi karena anak-anak pernah mengalami kekecewaan yang sangat-sangat besar terhadap orang tua mereka. Orang tua seharusnya mempunyai tanggung jawab, mengasihi, mengayomi, melindungi, memberi rasa aman, termasuk mencukupkan segala kebutuhan. Tapi apabila orang tua lalai memberikan itu, maka anak-anak merasa sangat-sangat tidak puas atas ketidakbertanggungjawaban orang tua yang bertipikal seperti itu. Sedangkan terhadap orang lain, anak-anak itu tidak mempunyai tuntutan seperti tuntutan terhadap orang tuanya. Nah, itulah sebabnya orang tua yang tidak bertanggung jawab kurang dihormati oleh anak-anaknya, dan anak-anak akan lebih hormat kepada orang-orang lain daripada kepada orang tuanya sendiri. Khusus untuk kita kaum pria, jangan sering-sering, bahkan jangan sekali-kali kita melukai, menyakiti hati orang yang sangat dicintai oleh anak-anak kita. Kalau kita mau jujur, kebanyakan anak-anak lebih dekat dengan ibunya, lebih sayang kepada ibunya daripada bapaknya. Ini gejala global terjadi di semua bangsa. Bisa dimengerti karena seorang anak lahir dari dalam perut ibunya, bukan lahir dari perut bapaknya. Nah, jika seorang pria sering menyakiti, melukai hati orang yang begitu mereka hormati, mereka sayangi, maka sakit hati dari anak itu akan sama besar, bahkan mungkin lebih besar daripada sakit hati ibu yang disakiti. Selain itu, catatan buat ibu-ibu adalah anak-anak juga bisa menjadi rusak. Hubungan antar anak dan ayah juga bisa rusak karena seorang ibu yang bertingkah laku dengan keliru. Seorang ibu yang merasa diperlakukan dengan tidak baik ataupun yang merasa tersakiti, mempunyai kecenderungan mencari pembelaan dari anak-anak mereka yang sudah mulai besar. Ketika seseorang sedang berkonflik, dia tidak akan mungkin menceritakan kelemahan dirinya, dan dia hanya menceritakan kelemahan dari pihak lain, suaminya dalam hal ini. Nah, dengan cara seperti ini, sebetulnya anak-anak sedang diracuni oleh ibunya sendiri, sehingga anak-anak ini memandang bapaknya sebagai figur yang terburuk di dunia. Seorang bapak yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab, bapak yang sangat-sangat buruk perangainya. Nah, dengan cara seperti itu, anak-anak itu telah dirusak oleh ibunya sendiri. Sehingga hubungan emosional ini menjadi berantakan. Terus kalian, tidak mudah memang membesarkan anak-anak di zaman sekarang ini. Di zaman dulu, orang tua tidak perlu melakukan banyak hal. Tapi zaman ini, orang tua harus ekstra keras menjalankan peran dan fungsinya. Jika kita tidak menjalankan fungsi itu dengan baik dan maksimal, jangan harap kita bisa menuai sesuatu yang baik apabila kita tidak menabur dengan rajin. Ingat baik-baik saudara, anak-anak adalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tapi jangan lupa, di dalam berkat itu juga terkandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jangan hanya menikmati berkat itu,
Dan jangan salahkan Tuhan apabila satu saat berkat yang dari Tuhan itu berubah menjadi laknat karena para orang tua lalai menjalankan tanggung jawab yang ada di dalam berkat itu sendiri. Semoga Tuhan menolong kita. Marilah saudara sekalian, kita lakukan hal-hal yang penting yang harus kita lakukan agar anak-anak kita tidak menjadi biangker, tidak menjadi sumber masalah, tidak menjadi sumber stres yang akan membuat hidup kita menjadi pahit dan terpuruk ketika kita telah menjadi tua, renta, dan tidak berdaya. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk begitu banyak peringatan-peringatan dari firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk melakukan tugas kami dengan baik. Sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami itu dapat dididik dengan baik, mendapatkan teladan yang baik, mendapatkan segala sesuatu yang baik untuk pertumbuhan, bukan hanya soal fisik mereka, tapi spiritualitas, mentalitas. Tolong kami Bapa untuk menangkap intisari dari kebenaran firman Tuhan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Ini tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop, menuliskan tanggal ibadah kita. Setelah kita dapat berkumpul kembali di gedung gereja, jemaat dapat menyetorkan amplop ini kepada gereja. Atau apabila jemaat ingin mentransfer atau menggunakan QRIS untuk menyetorkan persembahannya, jemaat bisa mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Pengantar persembahan kita diambil dari Roma, pasalnya ke-12, ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima. Tuhan memberkati pelayanan pendeta Jis keluarga. Tuhan, kami mau berterima kasih juga atas anugerah, berkat, dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, berikan hikmat kepada segenap pengurus yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan kami ini bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi, terutama di gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur selalu untuk berkat Tuhan yang selalu berlimpah dalam kehidupan kita. Kita iringi persembahan kita dengan pujian Give Thanks. Thanks to the Holy One.
Kita akan menyampaikan doa syafaat dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Haji Sadar Rahman. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara sekalian. Bapa Surgawi, kembali kami datang padamu di akhir ibadah ini. Dengarkanlah doa kami Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Bapa, kami berdoa kiranya para orang tua diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak, sehingga anak-anak kami bertumbuh dengan baik, sehat, dan mempunyai mentalitas yang baik, menjadi orang yang berhasil, bisa dibanggakan, dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai anak dengan baik di belakang hari. Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah, berbelas kasihan ya Bapa. Berikanlah anugerah-Mu sehingga persoalan keluarga, masing-masing keluarga dapat diselesaikan dengan baik. Sekiranya ada anak-anak muda yang jatuh di dalam pergaulan yang tidak baik, Tuhan menolong agar anak-anak ini segera dipandu untuk kembali ke jalan yang lurus. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak yang sedang di masa pendidikan. Buatlah anak-anak kami belajar dengan serius, dengan baik, dan mereka bukan hanya belajar soal pengetahuan, tapi biarlah mereka juga diperlengkapi dengan mentalitas yang baik, mempunyai emosional yang baik, jadi bekal bagi mereka untuk terjun ke masyarakat kelak ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, Kau pakailah guru-guru sekolah minggu mendidik anak-anak kami takut kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan termasuk mengasihi gereja Tuhan. Khusus anak-anak yang mengalami kesulitan, ekonomi keluarga, kesulitan belajar, kesulitan konsentrasi, kesulitan mengendalikan diri. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan bagi anak-anak yang seperti ini, agar mereka bisa segera keluar dari krisis yang mereka hadapi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak pemuda kami yang sudah mulai berkarir. Tuhan, berkatilah karir anak-anak kami, agar mereka bisa bekerja berguna bagi masyarakat, berguna juga bagi kerajaan Allah. Buatlah anak-anak kami mempunyai pergaulan yang sehat, yang baik. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah dari pergaulan yang buruk. Buatlah anak-anak kami mengasihi Tuhan, anak-anak muda kami mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Mari saudara, kita naikkan doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.